Manusia diciptakan oleh Allah, diberi kekuatan namanya an-nafsun natiqah, kekuatan berpikir. Kekuatan apa? Berpikir. Adanya di dimag. Dimag itu otak. Makanya otak ini isinya setrum, elektrik. Jutaan elektrik. Kalau kita lagi berpikir, insinyur lagi berpikir bagaimana bangun masjid, dengan tekun itu nyala semua elektriknya. Betul-betul otak yang dijalankan. Insinyur lagi menggambar masjid, gambar bangunan, gambar jalan tol. Itu betul-betul elektrik. Filosof lagi berpikir. Sudah, itu dalam rangka mencari kebenaran ilmiah. Di tengah bagian tengah kita ini memiliki namanya kibdah, apa? Lever. Lever kita di tengah. Di situ isinya hawa nafsu. Isinya apa? Ghadabiyah dan syahwatiyah. Nafsu ghadabiyah, saya harus jadi DPR, saya harus jadi kepala, saya harus jadi ketua, harus jadi pemimpin, harus jadi imam, komandan, harus jadi presiden, gubernur, bupati. Di mana tempatnya itu? Nafsu ghadabiyah. Tempatnya di kibdah namanya. Di lever, tengah, bagian tengah. Kedua, nafsu syahwatiyah. Saya harus hidup nyaman, enak, kaya, rumah banyak, mobil banyak, perusahaan banyak, duit banyak. Apalagi yang banyak, apalagi? Sepakat kalau ngomong itu, sepakat semuanya. Muttafaq alaih. Walhasil, ingin hidup enak. Enak, nikmat. Tidur enak, kendaraan enak, makan enak, pakaian bagus, duit banyak. Namanya nafsu syahwatiyah. Tapi kalau nafsu ghadabiyah tadi, niatnya baik, caranya baik, tujuannya ibtigha amardhatillah, saya harus jadi bupati, jadi ketua, caranya baik, niatnya baik. Kalau saya jadi bupati, Bekasi akan saya bangun, saya berantas kemiskinan, saya berantas kebodohan, jalan-jalan saya perbaiki semuanya, anti korupsi, bebas korupsi. Misalkan niatnya begitu. Tujuannya jadi bupati bukan cari kekayaan, tapi ibtigha amardhatillah, apa? Mencari ridho. Maka nafsu ghadabiyahnya ganti namanya himmah, apa? Himmah. Jadi himmah itu adanya di kibdah, adanya himmah, hasrat, kemauan, cita-cita, adanya di kibdah, di lever. Saya nggak mau kalah. Dia sukses, saya harus sukses. Dia pintar, harus pintar. Tetangga lulus, saya harus lulus. Itu namanya himmah namanya. Kalau niatnya baik, itu ya, caranya pun baik, tujuannya baik. Nabi Muhammad Rasulullah SAW orang yang himmahnya besar. Islam harus menang. Pernah dilobi oleh pamannya Abu Thalib, Muhammad berhenti dulu dakwahnya. Kamu itu akan dibunuh Muhammad. Kamu itu akan dibunuh oleh Abu Jahal CS. Berhenti dulu deh, sementara belum aman. Kalau udah aman, boleh dakwah lagi lah. Kalau sampean gimana kalau sampean? Kamu terancam, berhenti dulu. Langsung berhenti itu sampean. Nabi jawabnya, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika duna. Saya tidak akan berhenti sampai Islam menang. Gitu enggak kira-kira? Kita begitu enggak kira-kira? Kita begitu enggak? Berhenti dulu dakwahnya, kamu terancam akan dibunuh kamu itu. Gimana? Gimana? Berhenti apa jawabnya begitu? Ya Nabi Muhammad jawabnya gitu. Makanya kesuksesan seseorang dari hasrat yang besar. Bung Karno himmahnya besar. Ki Haji Hasyim Asy'ari himmahnya besar. Wali Songo himmahnya besar. Islam harus menang di Nusantara ini. Wali Songo, Hasyim Asy'ari, NU harus besar. Begitu pula kayak yang lain lah sama lah. Ormas yang lain pun sama. Muhammadun qaimun
lillahi dhu himami Muhammadun khatamun lirrusli kullihimi Muhammadun thabitul mithaqi hafidhuhu Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi Muhammad qaimun lillah, tegak bersama Allah, karena Allah dhu himamin, yang mempunyai himmah besar, hasrat besar, cita-cita besar, kemauan besar. Itu munculnya dari nafsu ghadabiyah yang ada di liver, yang dengan niat baik dan tujuan baik dan cara yang baik. Namanya apa? Himmah. Yang kedua, nafsu syahwatiyah. Saya harus kaya. Niat saya kalau saya kaya, anak-anak yang punya potensi cerdas saya sekolahkan sampai pintar. Fakir miskin saya bantu semuanya. Masjid saya bangun semuanya jelek-jelek. Pesantren saya bangun. Niat saya kalau saya kaya. Cara cari kekayaannya benar. Tujuan utamanya lillahi ta'ala. Maka nafsu syahwatiyahnya ganti namanya azimah. Apa? Yang keras apa? Kalau tadi himmah, sekarang ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi ainis saghiri sigharuha wa tasgharu fi ainil azimil azaimu. Kebesaran makarim, keagungan azaim harus diraih dengan azimah. Maka kita harus punya himmah yang besar, azimah yang besar. Siap? Alhamdulillah. Namanya jihad di situ, namanya jihad itu di situ bukan bom, bukan. Jihad itu punya tekad yang kuat, hasrat yang tinggi yang bernilai lillahi ta'ala, kemauan yang besar dengan cara yang baik, niat yang benar, tujuannya baik lillahi ta'ala. Itu namanya jihad namanya itu. Udah. Jadi di dalam liver itu isinya hasrat, cita-cita, kemauan, keinginan. Kalau sukses senang, kalau nggak sukses sedih. Kalau ada yang ngancam takut, kalau ada kesusahan minder, gembira, sedih, takut, cinta, benci, ada semua di liver, di hawa nafsu adanya. Cinta, benci, gembira, sedih, takut, berani, adanya di mana? Adanya di mana? Di liver, kibdah. Nah, itu ringkasnya gitu, ringkasnya. Kalau mau rinci ya 2 tahun kuliah 4 semester ini. Sudah tadi akal, nafsu an-natiqah. Yang kedua sudah nafsu ghadabiyah, nafsu syahwatiyah. Di paling dalam, yang paling bawah, yang paling dalam kita punya qalbu. Punya apa? Nah, qalbu ini tempatnya iman, ihsan, takwa, sabar, taubat, bersyukur, ridho, qanaah, zuhud, khasyatullah. Sudah isinya begitu belum? Hatinya Bapak, hatinya ente udah isinya itu belum? Kok nggak jawab? Ente hatinya isinya itu belum? Iman, ihsan, taubat, wara', zuhud, tawakal, ridho, syukur, sabar, mahabbah, ukhuwah, husnudzon. Sudah itu belum isinya? Belum. Oh, kalau belum isinya berarti lawannya isinya hasud, dengki, sombong, takabur, fitnah, suudzon, adawa, permusuhan, bagdo, kebencian, gitu. Iya. Sama dengan saya berarti sama. Nah, dalam bulan puasa ini mari kita usahakan belajar mengisi hati kita dengan hal-hal yang munjiat, hal-hal yang menyelamatkan kita. Buang hal-hal yang muhlikat, yang mencelakakan kita. Mari hati kita pertama kali diisi dengan ihsan, dengan iman dulu, dengan iman. Pak, iman itu
Kalau kita betul-betul beriman, jangan katanya. Ente percaya ada Tuhan, percaya Allah ahadun somadun lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, maha tunggal, maha satu, enggak punya bapak, enggak punya anak. Kata siapa? Kata guru saya. Salah. Kata siapa? Yang benar kata siapa? Kata siapa? Kata saya. Itu namanya beriman, namanya percaya. Percaya dalam hati kita sendiri. Kata siapa? Allah ada satu, maha qadir, maha sami' basir. Kata siapa? Kata saya percaya itu. Bukan kata guru, bukan. Pertama kalinya kata guru, pertama kali kata orang tua. Waktu kecil kita dikenalkan dengan Allah, kan itu ya, oleh ibu dan ayah. Tapi kalau dia dewasa begini, tidak boleh selamanya katanya, harus kata saya. Namanya aja iman, akidah, keyakinan. Kalau nggak dari kata saya, iman apa enggak berarti itu? Yakin apa enggak? Dan sekarang sudah, saya tanya, saya ulang ini. Percaya tidak ada Tuhan? Yakin tidak? Namanya Allah, Maha Satu, kata siapa? Iya gitu. Iya, keyakinan saya itu. Keyakinan saya itu. Bukan kata orang tua, bukan kata kiai. Memang pertama kali dikenalkan waktu kecil, tak butuh tamyiz oleh ayah ibu ya. Allah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, masya Allah, insya Allah, Allahu Akbar. Sejak kecil kita tahu dari ayah, dari ibu. Tapi kalau udah tua begini, harus kata sendiri. Masih kata bapak ibu kiai. Percaya tidak bahwa Muhammad itu Rasulullah? Kata siapa? Percaya tidak bahwa Quran itu wahyu kitabullah? Percaya tidak? Kata siapa? Percaya tidak kepada malaikat, para malaikat? Kata siapa? Percaya tidak pada hari akhirat nanti ada surga dan neraka, ada pahala dan siksa? Percaya tidak? Kata siapa? Percaya tidak ada qadha qadar minallah, khairihi wa syarrihi minallah, baik buruk yang menentukan Allah? Percaya tidak? Kata siapa? Itu loh. Ayo kita tingkatkan iman kita. Jangan selamanya katanya. Saya itu yakin itu kok. Gitu. Allah ada, saya yakin. Muhammad Rasulullah, saya yakin. Malaikat itu ada, saya yakin. Quran itu wahyu, saya yakin itu. Gitu loh. Ayo kita naikkan, kita tingkatkan kelas kita, gitu ya. Sehingga kalau sudah imannya seperti itu, kita akan merasakan halawatul iman, manisnya, indahnya beriman. Kalau masih katanya belum merasakan manisnya iman, belum mencintai iman. Nih, segala sesuatu kalau dengan cinta indah, kalau tidak dengan cinta malah beban. Yang gampang contoh, saya sendiri nih tidak senang mendengarkan musik rock, lagu barat rock saya nggak senang. Ini malah kalau dengar itu, ini apa sih ini? Bikin budak telinga aja, apa ini? Kan nggak senang. Jadi kalau saya mendengarkan lagu Umi Kulsum, terus Tangsari Umi Kulsum Mesir itu, saya senang. Berarti apa faktornya? Bukan musiknya, kitanya senang atau enggak. Begitu enggak? Nah. Ngasih nafkah anak istri tanpa cinta, beban berat itu. Berat itu, beban itu. Ya kan ada cinta, ringan ya. Ringan. Ibadah, sholat, males, puasa, lapar, haji, umroh, capek, tanpa cinta, males itu. Apa ini sholat 5 kali sehari semalam? Apa ini puasa, lapar, haus. Tapi kalau tidak ada cinta, semuanya menjadi indah. Pegang, omongan saya pegang. Tanpa cinta, kita ini akan menjadi beban. Semuanya akan menjadi beban bagi kita. Tapi dengan cinta, itulah halawatul iman. Puasa itu kan lapar, haus. Ya, karena kita mencintai iman, mencintai perintah Allah, rasanya indah puasa ini. Sholat 5 kali sehari semalam, lagi ngitung duit, berhenti dulu, sholat dulu. Lagi transaksi, tawar menawar, dagangan, adzan, berhenti dulu. Ya Allah, lagi mau keluar dari istri, adzan, berhenti dulu, gak jadi. Paham gak? Karena ada cinta pada Allah. Cinta pada Allah,
Sholat kalau nggak cinta beban berat. Puasa nggak cinta, aduh capek. Bisa-bisa sakit, bisa-bisa. Ngasih nafkah anak istri tanpa cinta, mau? Mau? Ngasih uang, ngasih makan, ngasih sepeda motor, anak, istri, tapi nggak ada cinta, mau? Nggak mau, beban itu. Tapi dengan adanya cinta, semuanya indah. Nah ini adanya kolbu cinta ini, paham tidak? Nah, sedikit tentang kolbu ya. Kolbu itu yang paling dangkal namanya basirah. Apa? Yang keras biar nanti ingat apa? The eye of heart. Mata batin. Jadi kolbu itu punya mata. Kolbu punya mata. Kalau ini bahasa Arabnya basor, mata luar ini. Kalau mata hati namanya basirah. Untuk Quran mengatakan semua manusia punya basirah. Balil insanu ala nafsihi basirah. Manusia itu punya basirah, punya mata hati, punya mata batin. Untuk apa mata batin itu? Untuk apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Untuk mengetahui mana benar, mana salah, mana lurus, mana bengkok, mana takwa, mana fujur. Taunya dari mana taunya? Dari basirah. Adil itu benar, zalim itu jelek. Sidik itu benar, kizib itu jelek. Jujur itu baik, bohong itu salah. Dari mana taunya? Taunya dari mana? Basirah. Dari mana taunya? Kalau lihat orang cantik, mata ini. Oh ini cantik, ini gak cantik, ini mata ini. Kalau mata hati, ini baik, ini buruk. Wahadainahun najdain. Hudal haq wa hudal batil. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Hadza rusydun wa hadza ghayyun. Taunya dari mana? Dengan basirah. Semua punya basirah, punya. Transparan itu baik, korupsi itu jelek, semua tahu. Yang koruptor pun tahu. Nah, kalau sudah basirahnya aktif, maka akan estafet pada bagian kolbu yang kedua. Namanya dhamir, apa? Conscience. Bahasa Inggrisnya conscience. Moral lah, moral. Nah, moral ini fungsinya apa? Akan mengeluarkan perintah atau larangan. Perintah atau larangan. Setelah basirah mengatakan jujur itu baik, bohong, menipu, manipulasi itu jelek, salah. Maka dhamir moral akan mengatakan do it, if'al, jujur. Lakukan yang baik, wala taf'al, ini yang jelek, jangan yang ini nih, don't do that. Jadi dhamir itu perintah ngambil yang baik, melarang ngambil yang tidak baik. Yang tahu basirah, jujur itu baik, bohong, menipu itu salah, jelek. Maka moral mengatakan jujurlah kamu, if'al. Jangan bohong kamu, la taf'al. Do it dan don't do that. Paham tidak? Semua punya gitu. Semua suara itu masih. Aduh kalau nggak ada, bukan manusia namanya. Ada suara itu ada, lakukannya. Katakan sudah gampang aja deh, gampang aja. Ayo zakat. Kalau ini sudah saatnya zakat ini. Jangan sayang, jangan eman-eman. Jangan sayang, keluarkan 2,5%. Bakhil itu jelek, jangan bakhil, jangan pelit. Ada suara itu ada ya? Ada ya? Ada adzan subuh, ayo sholat ke masjid. Itu apa itu? Suara apa? Dhamir namanya, moral. Jangan males, jangan tidur terus. Wajib sholat masjid. Nah, itu namanya dhamir. Hanya dhamir ini ada 3 grade. Ada 3 level ya. Ada dhamir ijtima'i, moral lingkungan. Kalau di depan muridnya, di depan anak buahnya, khusyuk, sholat Jumat jam 10 udah berangkat, duduk di depan sendiri, bawa tasbih, karena di tengah-tengah masyarakatnya. Kalau jauh dari masyarakatnya, wallahu a'lam. Apalagi kalau dari luar negeri, wallahu a'lam itu. Ini orang punya moral, punya dhamir, hanya sebatas lingkungan. Masih baik daripada di depan mertuanya nakal. Di depan muridnya nakal, di depan lingkungannya nggak karu-karuan. Ini nggak punya dhamir namanya.
Kalau yang tadi masih punya domir, masih punya moral. Di depan keluarganya, di depan tetangganya, khusyuk. Seperti betulan, gayanya, sorban, adzan Jumat jam 10 udah berangkat. Karena di depan keluarganya. Yang kedua, domir konuni. Moral, legal, formal. Ada aturan, jalan. Gak ada aturan, gak mau. Ada amplop, ceramah. Gak ada amplop, gak mau. Ada selari ngajar, nggak ada selari mogok, nggak mau ngajar. Ini masih punya domir. Yang nggak punya domir, amplop diterima, ngajar nggak. Ada nggak itu? Ada nggak itu? Nggak ada. Ini domir yang kedua, domir legal formal. Atau contoh kecil. Ini soundnya rusak. Bukan urusan saya, ada tugasan sendiri. Tapi padahal saya bisa memperbaiki, itu bukan tugas saya. Kalau saya tugasin, resmi saya tugasin untuk petugas yang memelihara sound atau listrik atau di sini masjid ini, saya siap. Kalau nggak ada tugas, nggak mau. Wah, ini orang punya moral tapi sangat legal formal. Sudah wayah saatnya adzan, belum adzan, ayo adzan, nggak mau, bukan tugas saya. Waduh, ini orang sangat formal nih. Ya. Yang ketiga, yang paling mulia adalah domir dini. Apa? Moral ukurannya agama. Entah di depan keluarga atau jauh dari keluarga. Ada amplop, nggak ada amplop. Kalau baik saya lakukan, kalau jelek saya tinggalkan. Ukurannya apa? Yang jadi ukuran apa? Ad-din, agama lillahi ta'ala. Dapat pujian, gak dapat pujian, dapat saksian. Alah apa itu, tetap saya istiqomah. Itu namanya lillahi ta'ala namanya. Nah, kalau sudah basirohnya aktif, domirnya aktif, maka yang ketiga namanya fuad. Apa? Dalam hati kita, kalbu kita namanya fuad. Fuad ini hakim yang akan menghakimi kita sendiri. Dan fuad ini tidak bisa bohong. Bukan gak mau bohong, diajak bohong gak bisa. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Fuad gak bisa bohong. Contoh. Demi Allah saya tidak terlibat korupsi. Padahal ia terlibat. Fuadnya ngomong terlibat. Demi Allah bukan saya. Saya dapat sedikit, banyak. Saya cuma bukan ide saya bukan aktor intelektual. Saya cuma ke bawah-bawah. Idenya saya, yang mulai saya, yang jahat saya. Begitu nggak? Pernah gitu nggak? Pernah nggak gitu? Ada apa-apa? Enggak, saya nggak tahu. Tahu. Begitu pernah gitu? Oh, ngaku aja lah. Berarti masih punya fuad, masih mending, masih baik itu. Masih ada yang menegur, kamu salah. Kamu tidurnya nggak nyenyak. Kamu kesana kemari nggak tenang. Langkah kamu berat. Kamu punya salah. Misalkan gempar, ada orang hamil nggak ada suaminya. Yang merasa kan nggak enak kan, dagdikduk kan. Gak enak rasa langkahnya, tidurnya nggak nyenyak, langkahnya berat. Itu namanya fuadnya masih jalan. Nah, tapi kalau kita benar kita zakat benar, sedekah benar, ibadah benar, tidak terlibat apa-apa, fuad akan menjadi vonis, kamu benar, kamu baik, kamu tidur nyenyak, langkahmu ringan, hidupmu tenang, percaya diri. Betul nggak? Betul ya? Pak Mahfud MD tuh kalau ngomong ceplas-ceplos tambah beban. Beliau sendiri nggak korupsi, enak saja ngomong. Coba yang korupsi, berat ngomong gitu, berat. Paham tidak? Nah, bahkan yang kena korupsi, yang kena omongannya Mahfud MD deg-degan karena ngaku, merasa. Nah, kita masih punya fuad ini harus didengar.
Kita semua fuad harus aktif dan didengar. Hakim pun harus punya hakim fuad. Jaksa harus punya fuad. Polisi harus punya fuad. Pejabat harus punya fuad. Untuk menentukan kamu salah atau kamu benar. Yang bohong itu mulut. Malah kalau bahasa Jawa kasar, yang bohong itu cangkem. Kasar cangkem itu. Yang bohong itu cangkem. Fuad gak pernah bohong, gak bisa bohong. Mari fuad kita pelihara. Biasanya fuad ini akan bersuara keras ketika naik pesawat, pesawatnya oleng. Ketika naik perahu, naik kapal laut, kapal lautnya mau tenggelam. Oh, itu baru fuadnya tuh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tok istiadah. Saya banyak dosa ya Allah, saya banyak dosa ya Allah, selamatkan ya Allah. Sudah sampai ke daratan, selamat. Kembali lagi tuh. Oleh karena itu, tadi, himmah dan azimah harus disetir oleh basirah, dhamir, dan fuad. Istafti qalbak, albirru matma'anil qalbuk, wal ithmu ma haka fi nafsik. Tanya pada dirimu sendiri. Kalau yang kamu lakukan, kamu tenang, itu benar. Kamu yang kamu lakukan itu benar, tenang. Dilihat orang banyak seneng, disyuting oleh kamera seneng, lagi bagi-bagi sembako misalkan. Tapi kalau yang kamu lakukan itu tengok kanan, tengok kiri dulu. Jangan ada orang tahu, anak jangan sampai tahu, istri jangan sampai tahu. Wah, itu dosa itu. Wal itsmu ma haka fi nafsik. Dosa itu kalau dilakukan kamu alergi, kamu ragu-ragu, kamu gatal rasanya. Tengok kanan, tengok kiri dulu. Itu dosa itu berarti itu. Gampang ya. Kalau yang kamu lakukan itu dengan percaya diri, baik. Kalau kamu lakukan itu dengan minder, khawatir, takut, ragu-ragu, maju mundur, tengok-tengok, itu berarti kamu wal itsmu, dosa itu. Gampang ya? Nah, mari kita tingkatkan setelah iman kita baik menjadi ihsan. Ihsan kata Rasulullah SAW, anta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu adalah sehari-hari kita ini, baik lagi sholat maupun lagi dagang, di kantor maupun di pasar, di masjid atau di madrasah, harus selalu melihat Allah. Harus selalu melihat. Waduh, sulit tuh, nggak bisa itu. Kalau tidak bisa, maka yang penting kamu harus sadar bahwa Allah menyaksikan kamu. Apa yang kamu lakukan Allah melihat. Ihsan sudah minimal, ihsan minimal itu. Kalau ihsan maksimal, saya melihat Allah. Ihsan minimal, saya sadar Allah melihat saya. Di pasar Allah melihat, di masjid Allah melihat kita, di kantor Allah melihat kita, tanda tangan Allah melihat kita, transaksi Allah melihat kita. Kita lagi ngomong Allah melihat kita, bohong atau jujur. Lagi rasanya gunjing ya, ngumpat, gunjing. Allah melihat kita, walaupun yang lain gak melihat. Lagi menfitnah orang, Allah melihat kita. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa berbuat baik sekecil apapun, Allah menyaksikan. Barang siapa berbuat jahat, dosa, menyimpang, melanggar, sekecil apapun, ditutupi rapat-rapat kaya apapun, Allah melihat. Namanya ihsan namanya. Sudah sampai situ belum kita ini? Belum. Terus kapan udah tua masih belum, kapan terusan? Sudah sampai, ayo kita belajar sampai situ ya. Makanya hati itu bagaikan rumah. Ada pintunya rumah itu. Jaga pintunya. Jaga pintunya kita semua. Kalau yang akan masuk hati kita takabur, hasad, dengki, benci sama orang, permusuhan sama orang, tutup. Jangan boleh masuk. Kalau yang akan masuk itu sabar, ridho, syukur, qanaah menerima, pemaaf. Buka pintunya lebar-lebar. Itu munjiat yang akan masuk. Tadi muhlikat, usir. Bisa tidak?
Mau belajar, mau belajar, mau belajar.